Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan itu saya sendiri, Ardan Tabrian, Nur Hayanti, Rukmini, Mitasari, dan Novia Fitriani. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang etika akuntan dalam praktik publik. Mungkin saya sebagai pemateri pertama akan langsung memaparkan materi saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, itu ancaman dan pencegahan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan seringkali berada dalam situasi yang dapat memengaruhi kepatuhannya terhadap prinsip dasar etika seperti integritas dan objektivitas. Adapun bagiannya itu bagian A, kategori ancaman. Ada 5 kategori ancaman yang perlu diwaspadai, yaitu yang pertama itu ancaman kepentingan pribadi. Terjadi karena kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari akuntan atau anggota keluarga dekatnya. Misal memiliki saham di perusahaan klien. Bagian kedua itu ancaman telah pribadi. Terjadi ketika akuntan harus menilai hasil pekerjaannya sendiri yang dilakukan sebelumnya. Misalnya akuntan yang menyusun laporan keuangan lalu dia yang mengauditnya. Bagian ketiga itu ancaman advokasi. Ancaman advokasi terjadi ketika akuntan mempromosikan posisi atau opini klien pada titik di mana objektivitas terkomprimi. Contohnya itu menjadi pembela klien dalam perkara hukum. Bagian keempat itu ancaman kedekatan. Terjadi karena hubungan yang terlalu dekat atau lama dengan klien sehingga akuntan menjadi terlalu bersimpati pada kepentingan klien. Contohnya itu sudah mengaudit perusahaan yang sama selama 10 tahun berturut-turut. Adapun ancaman keempat itu administrasi yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak objektif karena tekanan atau ancaman baik nyata maupun dirasakan. Contohnya itu diancam atau akan diputuskan kontraknya jika tidak mau mengubah opini audit. Bagian B itu pencegahan. Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Ada 2 bagian itu dibuat oleh profesi perundang-undangan, persyaratan pendidikan, pelatihan berkelanjutan, dan regulasi tata kelola perusahaan. Bagian kedua itu dalam lingkungan pekerjaan, produser internal kantor akuntan seperti melakukan kerja lain atau memotivasi personal senior agar tidak terjadi ancaman kedekatan. Bagian kedua itu penunjukan profesional.
Sebelum menerima hubungan dengan klien baru atau perikatan kerja baru, seorang akuntan harus melakukan evaluasi. Dalam poin ini terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu A. Penerimaan klien. Akuntan harus memastikan bahwa integritas klien tidak meragukan apa yang diperiksa. Apakah pemilik atau manajemen klien terlibat dalam aktivitas ilegal atau tersebut dalam pencucian uang? Apakah mereka memiliki distribusi buruk? Yang kedua itu tujuan agar kantor akuntan tidak terseret ke dalam masalah hukum atau skandal yang merusak reputasi di masa depan. Bagian B, penerimaan perikatan. Setelah yakin klien bersih, akuntan harus mengevaluasi dirinya sendiri. Terbagi yaitu ada bagian itu kompetensi. Apakah tim kita memiliki keahlian dan waktu yang cukup untuk dilakukan pekerjaan ini dengan baik. Yang kedua itu prinsip etika. Apakah Anda harus mengancam terhadap kepatuhan prinsip dasar seperti yang dibahas di poin nomor 1. Jika ada ancaman yang terjadi yang tidak bisa dikurangi dengan pencegahan, maka penunjukan ini harus ditolak. Ya, bagian C itu perusahaan menunjukkan. Jika seseorang akuntan diminta untuk menggantikan akuntan lama dengan prosedur etitas yang harus dilakukan. Yang pertama itu komunikasi. Akuntan baru wajib berkomunikasi dengan akuntan lama atas izin klien untuk mencari tahu apakah ada alasan profesional pekerjaan tersebut. Ini penting untuk menjaga transparansi dan profesionalisme antara sesama rekan profesi. Mungkin sekian dari saya. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi dari Saudara Brian pada poin ketiga, yaitu benturan kepentingan, di mana benturan kepentingan ini terjadi ketika akuntan memiliki kepentingan pribadi atau hubungan tertentu dengan klien yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya. Misalnya, akuntan ini sedang mengaudit di perusahaan keluarganya, dan ataukah juga bisa akuntan ini memiliki saham yang ada di perusahaan klien. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja dengan yang pertama menghindari situasi tersebut dengan cara mematuhi kode etik yang berlaku dalam profesinya. Yang kedua, mengungkapkan secara transparan kepada pihak terkait, dan juga jika perlu menolak atau menghentikan perikatan. Terus adapun pada poin keempat, yaitu pendapatan kedua atau biasa disebut dengan second opinion. Jadi kadang klien ini meminta opini dari akuntan lain untuk membandingkan hasil kerja sebelumnya. Jadi dalam hal ini akuntan harus memastikan informasi yang diterima itu lengkap dan juga benar. Terus yang kedua itu tidak langsung menyimpulkan bahwa misalnya dia beranggapan dengan setelah membandingkan
opini sebelum dari kliennya. Jadi dia tidak boleh langsung menyimpulkan tanpa memahami kondisi yang sebenarnya. Terus juga harus menjaga etika dengan tidak merugikan akuntan sebelumnya. Jadi ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau manipulasi informasi dari klien. Baik, materi selanjutnya yaitu fee dan remunerasi lainnya. Fee adalah imbalan atau bayaran yang diterima oleh akuntan atas jasa profesional yang diberikan kepada klien. Dalam praktiknya, fee ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu fee tetap, yaitu jumlahnya sudah disepakati di awal. Yang kedua, fee berdasarkan waktu. Biasanya dihitung per jam kerja. Dan yang ketiga itu fee berdasarkan hasil. Namun jenis ini perlu dibatasi karena bisa mempengaruhi objektivitas akuntan. Selain fee, ada juga remunerasi lainnya, seperti bonus komisi dan insentif. Namun yang paling penting adalah dalam penentuan fee, seorang akuntan harus tetap memegang prinsip etika, seperti menjaga independensi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan bahwa fee yang diterima itu wajar dan transparan. Selanjutnya yaitu pemasaran jasa profesional. Pemasaran jasa profesional adalah cara yang dilakukan oleh akuntan untuk memperkenalkan dan menawarkan jasanya kepada masyarakat atau klien. Tujuan utamanya adalah untuk menarik klien baru, membangun reputasi, dan mempertahankan kepercayaan klien yang sudah ada. Pemasaran ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti media sosial, website, seminar, atau rekomendasi dan klien. Namun dalam melakukan pemasaran, akuntan juga harus tetap mematuhi kode etik. Artinya tidak boleh melakukan promosi yang berlebihan, tidak boleh menyesatkan, dan tidak boleh menjatuhkan profesi lain. Misalkan contohnya itu tidak boleh menjanjikan hasil yang pasti seperti bebas pajak, tetapi cukup menyampaikan bahwa jasa yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadiah dan kerahmatamahan. Dalam menjalankan jasa profesional, akuntan dapat menghadapi situasi di mana mereka menerima atau memberikan hadiah dan bentuk kerahmatamahan seperti jamuan, hiburan, atau fasilitas lainnya dari atau kepada klien. Pemberian atau penerimaan hadiah dan kerahmatamahan berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar, khususnya objektivitas dan independensi. Selanjutnya, menyimpan aset klien, yaitu dalam kondisi tertentu akuntan dapat dipercaya untuk memegang atau menyimpan aset milik klien, baik berupa uang, dokumen, maupun bentuk aset lainnya. Dalam hal ini, akuntan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi aset klien tersebut sesuai dengan prinsip integritas dan perilaku profesional. Baik, materi selanjutnya itu objektivitas, di mana objektivitas ini merupakan sikap tidak memihak, jujur, dan bebas dari benturan kepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan profesional. Contohnya yaitu tidak memihak klien tertentu dan tidak memanipulasi laporan keuangan. Adapun ancaman terhadap objektivitas yaitu tekanan dari atasan, hubungan keluarga, dan kepentingan pribadi akuntan. Adapun cara mengatasi ancaman tersebut yaitu bersikap profesional,
menghindari konflik dan mengungkapkan jika ada potensi bias. Selanjutnya itu independensi dalam perikatan audit dan review, di mana ini merupakan sikap bebas dari pengaruh pihak lain sehingga akuntan dapat memberikan opini yang objektif dan dapat dipercaya. Jenis-jenis independensi itu yang pertama independensi dalam fakta, di mana ini benar-benar tidak berpengaruh secara nyata. Kemudian independensi di dalam penampilan, di mana ini terlihat independen di mata publik. Di dalam audit dan review, seorang akuntan harus tidak memiliki hubungan dengan klien tertentu, kemudian tidak terlibat dalam pengambilan keputusan manajemen klien, kemudian yang terakhir itu tidak memiliki hubungan pribadi yang dekat. Adapun contoh-contoh pelanggaran yang sering dilakukan seorang akuntan, khususnya auditor, yaitu yang pertama, auditor seringkali memiliki saham perusahaan yang diaudit. Kemudian selanjutnya itu auditor juga sering menjadi konsultan manajemen dan perusahaan tersebut. Adapun dampak jika akuntan tersebut tidak independen, yaitu yang pertama dampak terhadap profesi akuntannya, kemudian bisa menimbulkan masalah hukum, kemudian selanjutnya itu opini auditnya itu tidak dapat dipercaya. Selanjutnya itu independensi di dalam perikatan asuransi lainnya, di mana asuransi adalah jasa profesional untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap suatu informasi atau tidak hanya audit laporan keuangan. Contohnya yaitu audit kepatuhan, audit kinerja, pemeriksaan sistem informasi, review laporan keuangan. Adapun prinsip-prinsip dari independensi yaitu bebas dari pengaruh klien, kemudian tidak memiliki kepentingan pribadi dengan klien. Selanjutnya itu tidak terlibat dalam pembuatan objek yang diperiksa. Kemudian adapun perbedaannya dengan audit, independensi bisa lebih sedikit fleksibel tergantung dari jenis perikatan. Kemudian namun tetap harus juga menjaga kepercayaan publik. Contohnya, jika seorang akuntan membantu laporan, dia tidak boleh menjadi pihak yang memberi asuransi atas laporan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.